akan saya mulai dari yang pertama, dari basic yang pertama di dalam trading, eh, baik itu di forex spot atau di binomo, binary, olimtrade, semuanya menggunakan candlestick. Yang menggunakan candlestick pada prinsipnya sama, pada pokoknya sama, yaitu buy dan sell atau istilahnya jual dan beli. Di dalam trading termasuk di binary option yang membedakan hanyalah waktu. Kalau di binary option itu kita dibatasi oleh waktu, kalau di forex spot tidak. Jadi biar teman-teman juga paham dan tahu, paling tidak mengenal bedanya binary option dan forex spot. Saya akan coba gambarkan sedikit saja biar nanti tidak kesulitan. Sebenarnya saya sering sampaikan di trading. Jadi trading ini bisa dimanfaatkan untuk semua platform, ya, baik itu MT4 atau MetaTrader 4, MetaTrader 5, kemudian di binary option. Binary option itu ada yang paling ramai adalah Olimtrade, ada binomo. Ada Olimtrade, ada binomo. Semua sama-sama ada perangkat di sana nanti buy dan sell atau jual dan beli. Bedanya apa di forex spot yang ada di MetaTrader 4 dengan Olimtrade atau binomo? Nah, teman-teman juga harus pahami, harus mengerti bahwa sama-sama, walaupun sama-sama trading, tetapi ada sedikit perbedaan. Kalau di binomo atau binary ya, saya ngomong binary option ya, binary option tadi ada Olimtrade, ada binomo yang paling rame. Jadi dua-duanya adalah platform sama halnya dengan MetaTrader. Tetapi di binary ini yang membedakan ada batasan waktu. Ya, di binary ada batasan waktu. Nah, sementara di forex spot tidak ada. Selagi masih kuat dananya tidak ada batasan waktu. Maksudnya seperti apa batasan waktu? Nah, di binary ini ketika kita mau entry itu kita memilih menggunakan waktu berapa menit atau 1 jam misalkan. Misalkan kita memilih 30 menit. Ya, kemudian kita ambil buy atau sell atau naik turun. Ya, di sana ada pilihan buy atau sell atau naik atau turun. Ya, ada naik atau turun. Pilih salah satu sesuai dengan analisa, sesuai dengan perkiraan kita. Misalnya kita ambil buy atau naik ini. Kemudian ternyata ketika 30 menit ini marketnya turun. Artinya rugi. Nah, ketika sudah mencapai waktu 30 menit, maka otomatis ini akan close by system. Apakah itu untung ataukah rugi? Sama halnya ketika kita sell, dari sell ketika marketnya turun, kemudian sudah 30 menit, maka otomatis close juga. Ya, kalau profit ya profit, kalau rugi ya rugi. Jadi harus betul-betul memahami cara membaca candle. Untuk waktu ini memang sudah ibaratnya ini kontraknya dengan broker, sehingga memang harus ada batasan begini. Ada yang 30 menit, ada yang 1 menit, ada yang 5 menit, macam-macam ya. Ya, asalkan kita bisa membaca candle, nanti juga ketemu. Biasanya teman-teman yang belajar banyak di MetaTrader atau di forex spot, ini akan lebih mudah masuk di binary option. Kenapa? Karena tekniknya yang dipakai lebih mudah di binary option. Tidak perlu terlalu analisa yang ruwet seperti hanya di forex spot. Kalau di forex betul-betul banyak sekali yang harus dipertimbangkan, termasuk di dalamnya nanti ada money management, ada risk management, ada technical, ada fundamental berita. Sedangkan di binary option ini pada hakikatnya hanya kita menebak naik atau turun, buy atau sell. Kalau saya
sekali lagi sering saya analogikan kalau kita ibaratnya nonton pertandingan bola. Jadi ada first time 45 menit pertama, kemudian ada 45 menit kedua. Nah, ketika 45 menit pertama itu kita bisa menebak di sana. Saya ambil gol atau tidak gol. Atau misalkan saya ngambil genap atau ganjil. Misalkan saya ambil gol. Berarti ketika 45 menit, selama 45 menit ini kalau ada gol berarti kita untung. Sebaliknya ketika 45 menit ini tidak gol, maka kita rugi. Walaupun di putaran kedua, di 45 menit kedua itu ada gol. Tetapi karena kontrak waktunya 45 menit pertama, maka tetap selesainya di 45 menit pertama. Ya, ini yang membedakan. Kemudian kalau di forex spot, ya, ini ketika kita misalkan kita punya order buy, sama ada buy ada sell juga. Tetapi yang membedakan kalau di forex spot, ketika ini buy misalkan 0,1, ternyata marketnya turun, otomatis transaksi kita rugi. Ya, namun demikian kalau di forex spot tidak ada batasan waktu. Misalkan 1 jam ini masih rugi, ya kita bisa tunggu sesuai dengan analisa. Misalkan analisanya masih berpotensi naik dan ketahanan dananya kuat, maka ini bisa, bahkan ini bisa ditunggu sampai malam, ya, sampai besok pun bisa, asalkan masih kuat ketahanan dana. Selagi kita tidak close, maka broker atau sistem dia tidak akan melakukan close ini, apapun kondisinya, kecuali ya rugi atau harganya anjlok melebihi batas margin dana. Kalau batas margin dana kita sudah tidak mampu atau sudah tipis, maka secara otomatis akan di close oleh sistem, sehingga dikenal yang namanya MC kalau di forex spot, artinya margin call, atau biasa orang sebut bangkrut sudah. Secara umum seperti itulah pengertiannya, minimal kita paham. Mana yang terbaik untuk trading, tentu sesuaikan dengan kenyamanan kita, sesuai dengan keyakinan kita. Ada yang suka dengan forex spot atau cocok dengan forex spot, maka lakukan saja sudah. Kemudian ada yang tidak suka dengan forex tetapi lebih ke binary, misalkan nyaman di sana, ya, maka lakukan saja. Yang penting inti dari semuanya kita bisa profit, kemudian lancar WD-nya atau withdraw-nya atau tarik tunainya. Tidak ada gunanya ketika kita di forex pun misalkan kita sudah profit banyak tetapi tidak bisa WD, tidak bisa tarik tunai, ini tidak ada gunanya. Maka yang paling penting dari platform yang kita gunakan, dari trading yang kita gunakan, silahkan sesuaikan dengan gaya kita, sesuaikan dengan keyakinan kita. Ketika kita yakin di forex spot dan bisa menghasilkan, maka lanjutkan. Sebaliknya ketika suka dengan binary spot, binary option, dan di situ nyaman, lebih enak, lebih bisa profit, maka lakukan saja. Tidak usah noleh kiri kanan. Yang penting yakin, kemudian bisa profit, jalani terus. Ya, saya tidak dalam kapasitas mengarahkan ke salah satu, tetapi saya memberikan keseimbangan informasi. Ya, seperti itulah. Ada kelebihan dan ada kelemahannya, dua-duanya pasti ada itu. Yang paling penting kita bisa memahami kelemahannya dan kita bisa tahu kelebihannya, itu yang paling pokok. Baik, kita awali dengan materi trading yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai candlestick, memahami candlestick. Ya, memahami candlestick. Kenapa pakai candlestick? Karena candlestick ini adalah salah satu indikator yang paling akurat. Tidak ada yang menandingi keakuratannya candlestick. Kalau kita punya indikator banyak sekali, ya mungkin bisa membantu meringankan beban pikiran kita. Ya monggo, silahkan, tidak ada salahnya dicoba. Tetapi sekali lagi
yang paling akurat dan paling bisa diandalkan adalah indikator pola candlestick itu sendiri. Jadi indikator yang ada di candlestick itu sebenarnya sudah merupakan ya indikator. Misalkan begini, kalau ini saya kasih contoh, misalkan saya sering memberikan contoh yang gampang. Ini saya kasih contoh pedagang, misalkan pedagang telur misalkan. Pedagang telur misalkan dia ke pasar, dia buka dengan harga di bawah atau harga awal mungkin karena belanjanya dapat harga 16.000 atau harga 15.000, dia jual dengan harga 18.000. Ini bukaan atau open. Jadi candle itu selalu ada titik buka, ada titik tutup begini. Kemudian berikutnya marketnya banyak sekali permintaan. Artinya ketika pagi kita buka harga telur dengan harga 18.000, kemudian ternyata banyak orang membeli, banyak orang membeli, maka stok otomatis akan menjadi semakin berkurang. Stok semakin berkurang, maka kita bisa cari ke sana sini untuk menutup atau menambah stok kita. Ketika permintaan terus bertambah, maka tentunya pedagang mana-mana pun akan berkurang. Ya, sehingga ada timbul namanya teori ekonomi atau prinsip ekonomi. Ketika marketnya atau permintaannya bertambah, ya saya kasih gambar kalau naik ini warnanya hijau ya. Kalau naik identik dengan warna hijau, ya sehingga kalau saya misalkan pertama saya contohkan ini harga pembukaan 18.000, ketika banyak orang yang beli, maka harga akan menjadi naik. Harga akan dinaikkan. Mungkin 19.000. Kemudian setelah harga 19.000, harga terus bergerak naik. Kenapa? Karena memang banyak orang beli. Mungkin musim kawin, mungkin dekat lebaran, atau mungkin hari-hari besar. Secara logika bisa difahami di pasar konvensional. Ketika banyak orang membeli, banyak orang mencari, maka harga akan naik. Ini pun akan terus naik ketika banyak orang beli. Nah, dari kenaikan ini, maka dari titik buka ini pertama, kemudian naik itu akan menjadi volume begini. Jadi pertama ini dibuka, kemudian selanjutnya karena pasarnya begitu cepat dan permintaan banyak, maka harganya naik. Harga naik itu dilambangkan dengan candle begini. Jadi candle utuh begini. Ini adalah harga naik. Ketika di harga 19.000 masih rame, maka harga akan dinaikkan lagi. Ya artinya permintaan makin banyak, harga akan semakin melonjak. Ini artinya naik. Ketika nanti 21 masih banyak orang beli, maka harga telur bisa mencapai angka 24.000 misalkan. Ya, 24.000. Kalau saya contohkan seperti ini, biar tahu, paham dan memahami konsepnya. Kemudian setelah harga 24.000 ternyata mulai sepi. Ya, mulai sepi. Mulai sepi berarti kalau tidak ada pembeli, otomatis pedagang tidak akan dapat keuntungan. Makanya harga diturunkan lagi. Dari harga 24 turun lagi menjadi 21 lagi. Ya, maka grafiknya dari tebal menjadi turun. Tetapi di atasnya di sini ada ekornya. Ya, di atas ada ekornya. Ini adalah bentuk penolakan. Yang tadi awalnya begini, penuh, kemudian tidak ada yang beli di harga puncak di ujung harga 24.000, ya maka harga menjadi diturunkan lagi. Supaya apa? Supaya ada orang yang beli. Karena harga terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi terus terang semua pedagang berpengaruh nanti. Termasuk pedagang makanan yang paling kena imbasnya. Sehingga betul-betul harus disetarakan sesuai dengan permintaan. Semakin banyak orang tidak membeli atau semakin tidak banyak pembeli, maka harga semakin turun. Harga 21 tidak ada yang beli, masih sedikit. Ada yang beli tapi sedikit. Maka pelan-pelan harga menjadi turun lagi. Ya, kalau saya kasih gambarnya begini, harga akan turun lagi. Kemudian yang atas dari harga 24 tadi turun ini akan menjadi ekor. Jadi menjadi ekor. Sehingga ekor ini adalah penolakan dari buy di atas tadi. Banyak orang tidak mau harga tinggi, akhirnya diturunkan, ditolak jadi 21 seperti ini.
kemudian ditolak lagi, tidak ada yang beli lagi, atau tidak banyak beli di area harga 21.000, maka harga diturunkan lagi. Ini sekarang harga 21 begini, yang tadi awalnya 24 jadi 21, maka penolakan inilah yang namanya rejeksi. Dalam trading namanya rejeksi, sehingga ekor ini melambangkan penolakan buyer. Ini seller yang artinya banyak orang membeli, banyak orang menjual. Kenapa kok bisa turun? Sekarang harga 24.000, tidak ada yang beli, maka pasti di luaran sana ada penjual lagi yang lebih murah, 22, 23 misalkan. Nah, itu berarti banyak penawaran. Banyak yang jualan, ya, jualan mangga di mana-mana, maka harga mangga akan anjlok pasti. Kemudian sampai akhirnya misalkan harga betul-betul turun sampai di harga 20, harga misalkan 15.000 misalkan. Berarti harga 15.000 ini berada di bawah, ya, saya kasih garis, ini tadi adalah titik buka, istilahnya open ini, ya. Titik bukanya ini di angka 18.000. Ternyata banyak sekali orang menjual, banyak orang menjual, harga menjadi merosot dan lebih rendah dari harga bukaan. Maka akan terbentuk candlenya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk candle dari yang ditolak ini. Sehingga yang atas ini garisnya bukan garis merah lagi, bukan garis hijau lagi, tetapi menjadi garis merah. Kenapa kok menjadi merah? Karena dia ditolak kuat sekali sampai melebihi atau di bawah harga bukaan. Ini harga penutupan di sini. Ini harga penutupan di sini. Close. Ya, close-nya di sini. 15.000. Sehingga kalau kita melihat seperti ini harus tahu, oh ini berarti titik bukanya di bawah. Titik bukanya di sini. Kenapa enggak di atas? Karena sudah melebihi dari titik bukaan ini. Pertama naik, bukan turun dulu. Ya, awalnya naik, kemudian sampai di atas ditolak. Ini namanya ditolak oleh seller. Ditolak ini dalam artian banyak orang menjual, terus saking banyaknya orang menjual, maka harga menjadi anjlok. Sudah di logika, silakan di logika sendiri, pasar konvensional makin banyak penawaran, makin banyak orang yang menjual, maka harga akan anjlok. Ini kalau ditutup masih di atas harga pembukaan, misalkan masih 19.000 atau 18.500 saja, maka ini masih warna hijau dan garisnya pun menjadi hijau. Tetapi ketika dia sudah ditolak dan melebihi atau lebih rendah dari harga pembukaan, maka akan berubah menjadi seller mendominasi. Bayarnya sudah kalah. Ini artinya bayaran ditekan kuat oleh seller. Banyak orang menjual dan ditutup di sini. Ya, kenapa saya jelaskan begini? Karena teman-teman banyak yang tidak paham kapan dibuka, kapan ditutup. Pembukanya di mana, tutupannya di mana. Ya, saya jelaskan ketika warna hijau atau buy, maka ini tutupan di atas bukaan. Begini. Ini adalah pembukaan, kemudian naik. Kalau misalkan berakhir di sini candle itu, maka inilah namanya tutup atau closingnya. Warnanya hijau karena di atas bukaan. Sebaliknya kalau merah berarti tutupan di bawah bukaan. Merah, yang ini tadi merah terbentuk menjadi merah, berarti tutupan, ini tutupannya di bawah bukaan. Bukaannya di sini.
Merah ini melambangkan sell, hijau ini melambangkan buy. Atau hijau ini kalau misalkan dalam candlestick standar ini warna putih, yang merah ini warna hitam. Putih melambangkan tidak ada pemberat atau kosong, maka dia gampang naik, artinya ringan. Kemudian hitam melambangkan beban, yang berarti berat. Berat itu selalu ke bawah. Oke, ini adalah konsep jual dan beli dulu. Dan konsep jual beli ini akan diproyeksikan di dalam candlestick seperti ini, di mana candlestick ini melambangkan transaksi yang terjadi, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Sehingga kalau ada saya bilang rejeksi banyak, ini rejeksi sell banyak, artinya dia tadi pernah naik sampai di atas kemudian ditolak. Artinya yang begini ini adalah tidak banyak orang membeli tetapi banyak orang menjual. Kenapa kok dijual? Karena mungkin dengar berita bahwa harga akan anjlok, maka dijual. Banyak orang menjual, tidak banyak membeli, harga akan anjlok. Oke, kembali ke market dulu. Akan saya jelaskan dulu. Ya, ini di MetaTrader, mungkin yang menggunakan platform binary, nanti silakan disesuaikan. Yang penting saya membahas candlestick. Di pergantian hari, ini kalau saya menggunakan time frame H1, 1 jam ganti candle, ya, bukan M1, bukan menit, bukan 1 menit, bukan 1 hari penuh, bukan 5 menit, bukan 15 menit, tetapi saya gunakan H1, artinya 1 jam ganti candle. Apakah beda nanti di M1? Ya, tentu beda nanti hasil dari analisanya. M1 1 menit sekali, beda sekali. Nah, ini naik pun belum tentu ini naik. Di H1 nanti bisa turun, ya. Contoh ya, saya juga enggak nyebutkan langsung, artinya contohnya saja. Kenapa saya menggunakan H1? Karena H1 ini standar, dia tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kalau di menit 1 terlalu cepat pergerakannya. Ya, namun demikian masalah time frame penggunaan waktu nanti sesuaikan dengan karakter teman-teman semuanya, yang mana yang kira-kira enak, nyaman, dan cocok untuk analisanya, maka gunakan itu. Tidak ada yang salah di dalam penggunaan time frame, yang terpenting tahu penggunaannya. Sekali lagi, menggunakan time frame ibaratnya kita memakai kostum, memakai pakaian. Pakaian itu ketika kita ada pesta, ketika kita ada di tempat ibadah, tentu akan berbeda. Ya, sama halnya dengan time frame. Kalau kita cocok dengan time frame, gaya kita tradingnya dalam jangka waktu pendek, cepat, scalping, maka bisa dengan M1, M5, M15, M30. Tetapi ketika kita agak panjang, misalkan menggunakan jangka menengah ya kita bisa menggunakan time frame H1 ke atas. Ya, tergantung nanti mana yang enak saja, sudah dicobai semua. Kembali saya mencoba untuk menjelaskan titik buka dan titik tutup, atau pembukaan dan penutupan market. Di awal ini pembukaan hari, ya, marketnya ditutup dengan warna hijau. Artinya kalau warna hijau tadi berarti tutupan lebih tinggi dari bukaan. Ya, kita lihat dulu lah. Kalau saya jelaskan tadi, berarti kalau buy atau hijau itu tutupan di atas bukaan. Ya, artinya tutupan di atas bukaan. Bukanya di mana? Bukanya di sini. Ini adalah bukaan, kemudian tutupan di atas. Ini di atas ini adalah tutupannya. Ya, saya tandai dengan ini ya. Biar kelihatan di sana, ini adalah bukaan. Ya, opennya di bawah sini, kemudian close-nya di atas. Ya, close-nya di atas. Ini close-nya. Sehingga sebelum tadi naik, ini sempat turun. Bukaan di sini, ini turun sampai di bawah ini. Tetapi seiring perkembangan waktu dia ditolak oleh buyer. Tidak ada orang yang jual di harga rendah, menunggu buyer. Banyak orang membeli, ternyata justru malah banyak orang membeli. Kenapa?
mungkin baca berita, mungkin baca analisa mana-mana, marketnya bakalan naik misalkan. Maka dia di awal tadi dia membeli gitu. Begitu membeli turun tapi pada akhirnya naik gitu. Misalkan ya. Ini ditutup di atas berarti setelah sampai di bawah tadi ditolak ke atas sampai di atas ini ya, sampai di ujung ini tadi, ini sempat sampai di sini. Ini sempat sampai di ujung ini. Kemudian ditolak oleh seller lagi. Sampai di ujung tidak ada orang beli, justru malah banyak orang menjual. Akhirnya harga turun lagi. Sampai di sinilah tutupnya. Ini bukaan, ini tutupan. Ini adalah harga terendah, ini harga tertingginya di candle ini. Perhatikan di candle berikutnya, ya karena ditutup di atas, maka setelah tutupan bukanya idealnya lurus kanannya. Maka ini adalah bukaan. Ganti opennya di sini. Di candle merah ini opennya di sini, karena tutupan di sebelah kirinya di atas, maka idealnya harga pembukaan di candle baru adalah lurusnya kanannya. Ini adalah harga bukaan. Kemudian setelah itu dia tidak naik, justru malah turun. Ketika harga di bawah harga open, tutupannya di bawah harga open, maka dia berwarna merah atau sell. Turun terus, tidak ada naiknya, turun terus sampai ditutup di sini. Ya, tidak ada rejeksi, tidak ada penolakan buy. Artinya banyak orang menjual semua. Ini menjadi tutupan karena berwarna merah. Tutup. Nah, tutupan di sini. Tidak ada penolakan. Yang tebal begini, panjang begini, ini adalah candle utuh atau candle besar. Ini adalah big player yang begini, yang utuh panjang begini big player atau pemain besar. Bisa bank besar, bisa spekulan besar. Ya, pengusaha-pengusaha besar yang menggunakan dana-dana besar nanti bisa menggerakkan market begini, yang panjang begini. Artinya apa? Ketika dia punya modal, harga di luar 20.000, maka bisa menjual 15.000. 15.000 ada penjual lagi, jual 12.000. Kenapa? Harga saling menjatuhkan, karena masing-masing penjual membutuhkan pembeli. Untuk bisa beli ke dagangannya tentu punya banyak cara, termasuk salah satunya diskon, salah satunya harganya diturunkan. Ketika harga diturunkan, maka pembeli atau konsumen akan lari ke tempat yang lebih murah. Itu sudah hukum ekonomi begitu. Kalau kita mau beli sesuatu, pasti cari yang murah. Kalau jual, cari yang tinggi harganya, pasti sudah. Oke, jadi ini tidak ada penolakan, artinya penuh. Ya, sebaliknya yang ini setelah ditutup, maka pembukaan di awal candle selalu idealnya lurus kanannya. Maka disinilah bukaan lagi. Di sini adalah pembukaan, open lagi, open, pembukaan lagi. Kemudian setelah buka dia turun. Nah, ini awalnya warnanya merah. Mungkin kalau teman-teman tadi pagi sempat monitor di XAUUSD, setelah candle merah ini dia turun. Sempat turun. Lumayan panjang. Termasuk saya tadi kena floating di sini. Saya kena floating di sini, kemudian akhirnya bisa profit ketika setelah sampai di bawah tidak mampu, dia ditolak oleh buyer. Kemudian karena melewati titik bukaan di atasnya, maka kan berbentuk menjadi warna hijau. Dari tadi warna merah, kemudian ditolak ke atas sampai melewati titik pembukaan, ya titik opennya di sini, maka dia berganti menjadi warna hijau. Kemudian ditutup di sini. Ini adalah penutupan, ya penutupannya di sini, di atas itu. Ini namanya tutupan, tutup atau close.
Dari begini kita lihat ekor ini berarti ada sel, ada buy. Buy-nya mendominasi, ada selnya. Perhatikan setelah ganti candle ada sel lagi. Kenapa? Tadi ada selnya di sini. Ini ada awalnya ada sel di sini. Ya, kalau kita lihat di sini. Nah, ini ekor ini adalah melambangkan sel tadi warna merah. Kemudian walaupun ditutup bodi warna tebal hijau, tetapi kalau kita analisa, kalau kita logika, berarti ada dua kekuatan. Ada sel, ada buy. Buy-nya jauh lebih banyak daripada selnya karena ekornya cuma tidak sampai seluruh bodi. Dan selnya tebal, maka pasti tetap ada selnya. Namun buyer mendominasi. Perhatikan sebelum ini naik turun dulu. Di candle selanjutnya, candle yang ini. Ya, ini sebelum dia naik dia turun dulu sampai panjang ini. Lumayan panjang. Kalau kita entry masih profit banyak. Ya, walaupun tidak sampai di ujung bawah tetapi minimal panjang. Habis itu ditolak lagi oleh buyer dan ditutup dominasi buyer. Maka candle seperti ini kita juga bisa analisa. Seperti apa? Pasti ada sell lagi, tapi buy-nya lebih dominan karena tangganya dari hijau menjadi ke atas. Hijau di sini, hijau lagi. Tangganya menuju ke atas, tetapi jangan lupa pernah mencatat harga di bawah. Maka sebelum naik lagi turun lagi ini. Nih di sini turun lagi. Masih turun 151, tetapi turunnya makin pelan. Nah, perhatikan. Turunnya makin pelan dibuktikan ekornya makin pendek. Kemudian naiknya makin tinggi walaupun tidak terbentuk volume tetapi pernah mencetak sampai tinggi. Ditutup dengan volume kecil ya, tetapi dominan hijau. Ada sel mulai lemah, hijau tetap mendominasi. Kalau kita gambar menjadi tren, ini tangganya masih ke atas sana. Nah, tangganya masih arah ke atas. Oke, ini adalah bagian pengenalan dari candlestick itu sendiri. Dari titik buka, titik tutup harus paham dan tahu, termasuk penolakan-penolakannya. Karena nanti berkaitan dengan pemahaman ilmu candlestick. Dari sini mungkin ada pertanyaan dulu, silakan kalau mau bertanya. Baik chat atau audio boleh. Silakan bertanya dulu terkait materi ini. Jangan terlalu melebar ke yang lain dulu. Silakan bertanya terkait materi ini dulu, sehingga nanti kita betul-betul fokus di materi. Oke, selanjutnya karena kita sudah tadi mengenal titik buka, titik tutup, kemudian rejeksi atau penolakan, maka kita saatnya belajar pola candlestick. Pola-pola candlestick ini adalah satu pola di mana nanti akan memberikan informasi pada kita apakah marketnya dia akan bergerak naik atau sebaliknya. Apakah masih akan lanjut atau berbalik arah. Nanti pola-pola candle inilah yang memberikan informasi. Ya, tapi tetap diingat pola candlestick yang nanti kita pelajari tidak mutlak akurat, tetapi membutuhkan konfirmasi candle lain untuk memperkuat analisa kita. Jadi satu pola candle tidak menjamin nanti bisa akurat penuh, tetapi kita membutuhkan berbagai atau beberapa candle lain untuk memperkuat dari analisa kita. Nah, sekarang kita mengenal dulu pola-pola candlestick. Ada 3, saya bagi menjadi 3. Ya, yang pertama ini pola penerusan. Ya, pola penerusan ini atau bahasanya kontinuitas. Yang kedua ada pola netral, ada pola reversal atau pembalikan. Pola netral ini istilahnya adalah sideways atau konsolidasi, pola-pola netral. Kemudian ada pola penerusan, ada pola pembalikan. Yang paling penting nanti kita pelajari
pola penerusan dan pola pembalikan. Tujuannya apa? Biar kita bisa mengidentifikasi lebih awal apakah marketnya nanti akan berlanjut, misalkan naik, lanjut naik, atau turun, lanjut turun, atau sebaliknya, market mau berbalik dari tren misalkan naik, bisa berbalik menjadi turun. Nah, dari informasi diberikan pola candlestick inilah yang nanti kita akan telusuri, kita akan perdalam apakah ini betul mau berbalik atau hanya mencoba atau retest lagi. Ya, retest itu mencoba untuk melawan tetapi hanya sebentar. Setelah itu kembali lagi ke tren lagi. Kita lanjut di bagian pertama adalah penerusan, pola-pola penerusan. Pola penerusan yang pertama namanya Marubozu. Marubozu yang tadi saya jelaskan, candlenya utuh, tebal, tidak ada ekornya. Walaupun ada ekor tidak masalah, teman-teman, kecil. Ada ekor kecil bolehlah. Jangan terlalu banyak. Ini juga boleh, ekor kecil tidak terlalu banyak. Kalau yang red candle, green candle, ini volumenya tebal, ada ekornya yang lumayan panjang, tapi tidak terlalu panjang-panjang amat. Dua-duanya fungsinya sama. Untuk apa? Fungsinya adalah fungsi penerusan. Sehingga kalau ada tebal, panjang begini, di candle berikutnya dia berpotensi untuk lanjut. Walaupun tidak mutlak nanti langsung semuanya lanjut, enggak. Ada nanti batasan-batasan, ada nanti hal-hal yang bisa membatalkan pola candle ini. Apa saja nanti? Ya nanti di perjalanan pembelajaran nanti akan kita sampaikan. Yang terpenting kita mempelajari dasar dari pola candlestick itu sendiri. Pertama adalah Marubozu, kemudian red candle, green candle. Sama-sama penerusan, hanya bodinya satunya utuh tebel, satunya ada rejeksi kecil-kecil. Kalau warna hijau berarti di candle berikutnya dia berpotensi lanjut hijau. Nanti tergantung adakah nanti sinyal atau konfirmasi candle yang memperkuat ini. Ya, kalau ada yang memperkuat berarti justru akan lanjut lanjut naik. Kalau yang merah berpotensi lanjut turun. Ya, ini bukanya di sini, open, tutupnya di sini karena warna hijau. Kalau merah bukanya di atas, tutupnya di bawah. Ini. Kalau ini naik. Ya, demikian juga yang red candle, green candle. Berikutnya, pola candle penerusan yang kedua adalah three green atau three red. Three green atau three red. Kalau ini warna dasar adalah putih, green ini putih, red ini warna hitam. Ya, secara umum menggunakan hijau sebagai lambang buy dan merah sebagai lambang sell. Ya, three green ini artinya 3 hijau berjajar. Kemudian kalau three red berarti 3 hijau, 3 merah berjajar. Posisinya harus difahami, posisi three white atau three red, three green, ya, ini harus berada di ujung tren. Ya, kalau berarti yang hijau ini berada di ujung tren down atau bawah. Kemudian kalau yang three red ini berada di ujung tren up. Ini tren down, ini tren up. Ketika marketnya berada di bawah atau turun panjang, kemudian di sana mulai muncul 3 hijau berjajar begini, maka di candle berikutnya, bukan di candle yang ketiga atau yang sedang berjalan, tetapi di candle yang selanjutnya di sini, ini berpotensi buy di sana. Ya. Kemudian sebaliknya, ketika berada di ujung trend up, kemudian ada 3 warna merah berjajar, maka di situ berpeluang sell atau turun. Namun demikian tidak cukup ini
sebagai dasar utama. Nanti ada yang namanya support maupun resisten. Ada yang namanya nanti sentimen, ada juga yang namanya ring harian. Sehingga semuanya harus dikumpulkan dalam satu analisa yang lengkap, tidak bisa sepotong-sepotong. Minimal kalau muncul seperti ini ada gambaran di kepala, oh ini mau turun, mau berbalik. Ya, sehingga kita hanya butuh analisa lanjutan. Ibaratnya kalau sudah ketemu kita zoom, kita lihat dari atas, dari bukit, ada di sana ada buruan, misalkan ada kelinci, maka kita bisa zoom atau kita dekati di sana adakah seperti apa, apakah betul kelinci ataukah rusa misalkan. Maka ketika kita mendekati itulah yang namanya zoom. Ya, sama hanya dengan candle, ketika muncul pola candle maka kita detailkan apakah di situ betul-betul sudah mencapai titik support resisten atau belum, ataukah mungkin ringnya sudah tercapai atau belum. Nah, di situ nanti pertimbangan yang harus kita lakukan supaya nanti tidak terkecoh. Ada kalanya begini, nanti kembali lagi ke atas lagi. Ya, jangan sampai terkecoh karena hanya berpatokan pada pola candle saja. Berikutnya, pola pembalikan atau reversal sekarang. Pola reversal yang pertama adalah doji. Doji ini artinya titik buka dan titik tutupnya sama atau hampir sama. Karena itu disebut doji, karena titik buka dan tutupnya sama atau hampir sama. Kalau sama berarti terbentuk jadi begini. Ya, kalau hampir sama bisa juga agak panjang, agak besar dikit. Kemudian ada yang doji modelnya begini, kayak tanda plus begini, tapi agak besar. Kemudian ada yang panjang, ekornya panjang atas bawah, kecil sekali bodinya. Kemudian ada juga yang hanya garis. Kemudian ada juga doji yang ekornya panjang sekali, ini bodinya kecil, dan sebaliknya. Ini semua adalah pola reverse atau pembalikan. Mau berbalik dari tren naik menjadi tren turun, dari tren turun menjadi tren naik. Ya, nanti dilihat konteks market sebelumnya. Berikutnya adalah hammer dan hanging man. Hammer dan hanging man. Ini bahasa yang mungkin teman-teman pernah dengar juga. Hammer ini artinya palu atau martil. Kalau kita analogikan, ini sebagai martil, ini pegangannya, yang bawah ini pegangannya, ini adalah bodi palunya. Ya, tidak ada palu di atas. Tidak ada pegangan di atas, palunya di bawah. Selalu palunya di atas, pegangan di bawah. Ini adalah pola hammer yang warna hijau ini. Kemudian yang warna merah adalah hanging man. Serupa tapi tidak sama. Sama-sama pegangannya di bawah, sama-sama bodinya di atas. Ya, tetapi beda penerapan. Tujuannya sama, yaitu reversal, pembalikan, tetapi beda penerapan atau beda tempat. Contoh ya, ini hanging man. Ketika marketnya turun, jadi hanging man ini wajib berada di tren turun. Ini wajib berada di tren turun kalau hanging man. Setelah di ujung tren muncul namanya hanging man seperti ini. Ya, maka ini sinyal pertama atau sinyal awal kita menemukan pola hammer, di mana pola hammer ini adalah pola reversal. Marketnya dari turun dia akan berbalik ke atas. Ya, tetapi usahakan kita menunggu konfirmasi ketika marketnya kuat ke bawah. Konfirmasinya apa? Ya, tunggu di candle berikutnya sampai dia terbentuk hijau lagi yang lebih tebal. Baru di candle ketiganya kita bisa
entry di sini atau open posisi. Kenapa tidak di sini? Ya, karena kita membutuhkan kehati-hatian. Kalau jenengan sudah terbiasa dengan langsung begini buy, ya enggak masalah. Yang penting tahu namanya manajemen risiko, tahu yang namanya money manajemennya. Ya, tanpa kita perhitungan nanti tentu akan sangat berbahaya ketika nanti dia lanjut turun. Tapi kalau sudah dia dikuatkan dengan satu konfirmasi candle yang tebal, maka pola atau potensi kita untuk profit akan lebih cepat. Nah, sekarang yang kedua adalah hanging man. Artinya hanging man ini orang gantung. Orang gantung itu kalau kita analogikan, kepalanya di atas, ya ini badan dan kakinya di bawah. Tidak ada orang gantung kakinya di atas, maka disebut hanging man. Sama-sama pola reversal, tetapi beda pola, beda penyebutan dan beda tempat. Kalau hanging man ini wajib berada di trend up atau tren naik, kemudian di ujungnya muncul seperti ini. Bodinya di atas, ekornya di bawah. Minimal kalau sudah terbentuk seperti ini, tergambar di dalam benak kita ada sinyal sell. Ya, bukan akurat langsung, tetapi minimal disimpan dulu, ada sinyal sell. Ya, tinggal kita nanti mengkonfirmasi apakah betul-betul kuat atau tidak. Caranya menunggu satu candle lagi yang lebih kuat. Ya, baru di candle ini kita entry-nya. Begitu caranya. Kita lanjut lagi. Nah, ada tadi hammer, ada hanging man, kemudian ada inverted hammer, ada shooting star. Ada shooting star, ada inverted hammer. Inverted hammer ini berarti kebalikan dari hammer, shooting star ini berarti kebalikan dari hanging man. Yang tadi, ya kalau kita flashback lagi, ini ekornya di bawah, bodinya di atas. Sekarang dibalik, ekornya di atas, bodinya di bawah. Ya, fungsinya sama-sama pola candle reversal atau pembalikan dari arah tren. Inverted hammer ini berada di ujung tren turun, fungsinya sama, posisinya sama, masih berada di tren turun. Yang membedakan adalah ekornya dibalik. Kalau tadi hammer ekornya di bawah, kalau inverted hammer ekornya di atas. Begitu muncul sinyal inverted hammer, maka tinggal menunggu konfirmasi lagi, dia akan reversal. Kalau nanti ternyata yang candle berikutnya merah, maka tunda dulu, karena tidak ada konfirmasi hijau lagi. Kalau ada konfirmasi hijau, maka di candle ini kita bisa entry buy. Sebaliknya yang shooting star berada di ujung tren naik. Ketika berada di ujung tren atas, muncul sinyal shooting star, ya, simpan di dalam benak kita, berarti ada mau peluang berbalik arah marketnya. Tinggal menunggu konfirmasi lagi. Ketika masuk di candle selanjutnya ini ditutup dengan merah yang tebal, maka di candle berikutnya kita bisa entry lagi di sini, sell. Sehingga trading itu kapan saja, di mana saja selalu ada peluang. Bisa dari pola candle, bisa dari koreksi, bisa jadi rejeksi, bisa jadi dari tren, bisa jadi dari support dan resisten. Semuanya bisa dimanfaatkan ketika kita betul-betul memahami candlestick atau memahami teknikal. Lanjut. Yang berikutnya masih pola pembalikan atau reversal adalah bullish engulfing. Ini saya biasa sebut engulfing.
Ya, engulfing ini artinya menutupi candle sebelumnya. Kalau bullish berarti dia mau naik, kalau bearish dia mau turun. Artinya kalau bullish engulfing dari awal trennya turun, kemudian setelah terakhir merah ini muncul candle berlawanan warna hijau dan lebih panjang dari body sebelumnya. Walaupun ekornya panjang ya, mungkin ekornya ini panjang, tidak peduli, yang penting ini ketebalannya lebih panjang, lebih tebal dari bodinya. Ini adalah bullish engulfing, sinyal pertanda dia bakal berbalik arah dari tren turun menjadi tren naik, atau bullish engulfing akan dia lanjut naik sesuai dengan yang terakhir di sini. Sebaliknya ketika disebut bearish engulfing, ketika awalnya dia trennya naik, kemudian di ujung terakhir di sini, tebal di sini, muncul candle berlawanan berwarna merah yang ditutup jauh lebih tebal, lebih panjang dari body sebelumnya. Sama-sama engulfing, satunya dia naik, satunya turun. Tentu akan lebih kuat lagi ketika kita menunggu sinyal konfirmasi di candle sini. Di candle di sini. Ini kalau warna hijau fix dia mau naik. Ini karena warna merah fix dia mau turun. Ya, namun demikian sekali lagi nanti ada pertimbangan, perhitungan risk management untuk antisipasi. Sehebat apapun analisa, market tidak bisa 100% ditebak. Artinya tetap butuh pertahanan, tetap butuh antisipasi. Contohnya ini di sebelah bawah ini adalah salah satu contoh dari bullish engulfing dan bearish engulfing. Ya, perhatikan ketika trennya awalnya turun, kemudian di sana ada warna hijau yang menutupi candle sebelumnya, bodinya menutup dari body candle sebelumnya. Demikian juga ketika di sini, ini warna hijau, kemudian muncul candle warna merah jauh lebih panjang menutupi body sebelumnya. Ini adalah engulfing dan ini akurat. Kemudian berikutnya ada doji star atau morning star, evening star. Saya biasa sebut doji star karena di tengah selalu ada doji atau bintangnya. Jadi kalau morning star, ya morning star ini berada di tren turun, kemudian di ujungnya di situ ada doji, sehingga paketnya adalah paket 3 candle. Paket pertama candle panjang merah, kemudian paket kedua adalah candle doji. Ini tidak tahu ini warna merah atau warna hijau, terserah. Yang penting ada doji di sana, ada bintang di sana. Kemudian setelah itu ada candle tebal warna hijau di setelahnya doji. Ini tidak perlu menutup semua candlenya ini. Yang penting ini panjang. Bisa 2/3 atau bisa 75% dari merah ini tidak masalah. Yang penting sudah tebal. Maka ini sinyal dia mau reversal dari turun jadi naik. Tetapi tentu akan lebih akurat ketika menunggu satu lagi candle konfirmasi. Di sini baru entry. Jadi ketika kita entry, profitnya lebih cepat exit dari market. Itu akan jauh lebih nyaman daripada kita menunggu lama. Menunggu bukan menunggu profit tapi menunggu minus. Itu yang nanti bikin kita jadi shock dan stres. Berikutnya yang namanya evening star. Ya, evening star selalu dimulai dari tren atas, kemudian di ujungnya ada bintang atau doji. Setelah bintang doji diikuti warna berlawanan dari arah tren, warna merah panjang. Ini tidak menutup warna hijau pun tidak masalah, yang penting merahnya panjang, satu paket, maka adalah sinyal berbalik dari tren naik menjadi tren turun.
Sekali lagi, alangkah lebih akurat ketika kita menunggu satu candle konfirmasi lagi di sini. Kalau ini terbentuk merah lagi, maka fix di sini kita entry-nya sell. Ya, begitu caranya membaca. Sehingga kita kehati-hatian tinggi. Trading itu bukan kita banyak-banyakan entry, banyak-banyakan masuk, lama-lamaan kita di depan layar. Inti dari trading itu adalah mencari profit, sudah. Intinya itu sudah. Apapun caranya, bagaimanapun metodenya, yang terpenting intinya adalah mencari profit. Ya, mungkin bisa dengan cara cepat, mungkin bisa cara lambat, masing-masing punya gaya, masing-masing punya cara dan kenyamanan dalam melakukan tradingnya. Oke, dipahami? Berikutnya, ya, berikutnya adalah pola-pola candle yang lengkapnya. Nanti kalau mau saya kasih ini. Saya juga mumet kalau lihat candle lengkap begini. Ya, kalau saya terus terang menggunakan logika. Kalau jenengan punya waktu banyak, kemudian tidak banyak kerjaan, bisa nanti dipahami, kemudian dimasukkan di dalam benak kita. Ya, saya terus terang kalau disuruh nyebutkan namanya juga tidak hafal ini. Ya, tetapi saya melihat secara logika. Dari tidak semuanya harus dihafal pun tidak masalah. Yang paling penting, paling pokok-pokok, paling sering keluar di market itulah yang kita pakai. Tidak harus dihafalkan. Tapi lebih hafal juga lebih bagus lagi, akan menjadi mumpuni nanti. Minimal ada sinyal kita tahu, oh ini begini, mau naik, oh ini mau turun. Tinggal kita nanti compare, kita bandingkan candle yang berikutnya. Nanti kalau fix sudah memperkuat, baru kita entry di sana. Ya, syukur-syukur nanti kalau mau menghafal. Kalau enggak, ya nanti difahami saja yang mana yang paling utama dan paling sering keluar. Ya, sudah saya sebutkan di catatan kecil, ada hanya perlu beberapa candle yang kita betul-betul kuasai. Ya, namun demikian sekali lagi, ketika kita makin banyak ilmu, tentu akan mempermudah gerak kita, akan memperluas pandangan kita, sehingga kita bisa menemukan dengan cepat, oh ini mau naik, oh ini mau keluar. Ya, kalau saya ini gambarkan, ya ini penerusan panjang begini. Ya, penerusan panjang begini. Ini ada doji tapi tidak ada penguatan, ya bisa berarti lanjut turun. Ya, doji bukan berarti reversal, tapi doji sendirian, tidak ada pendukungnya, maka dia berpotensi lanjut turun. Ya, kemudian begini, ada gap namanya. Ini ada gap. Gap ini ada lompatan yang kayak tadi pagi. Yang mungkin teman-teman saya kasih informasi pagi-pagi tadi, ada gap, ada lompatan di atas, maka dia akan berusaha menutup ke bawah. Makanya pagi-pagi begitu ada gap, saya masuk sell karena gapnya di atas. Ya, saya coba lihat ya. Saya coba lihat yang XAU hari ini. Mungkin kalau teman-teman belum tahu ilmunya, ya mungkin ya sadar harus kita pahami karena proses sesuai dengan masa kerja, sesuai dengan jam terbang. Ini tadi pagi ada gap, perhatikan gap itu seperti apa. Terakhir ditutup di sini. Ini hari Jumat. Gap biasanya selalu hari Jumat dan hari Senin. Selalu hari Jumat dan Senin. Sehingga hati-hati kalau hari Senin. Usahakan kalau kita punya transaksi hari Jumat, selesai hari Jumat. Jangan sampai nginep, karena kalau nginep berbahaya. Kalau ada gap seperti ini bisa habis nanti. Oke, saya coba untuk ini kasih highlight dulu. Nah ini terakhir hari Jumat ditutup warna hijau, artinya tutupan di sini. Ini tutupan, close-nya di situ. Kenapa kok di atas? Karena
terbentuk warna hijau. Warna hijau itu tutupan selalu di atas bukaan. Maka normalnya hari Senin itu normalnya harusnya di sini, lurusnya sini. Ya, kalau menurut kaidah normal atau standarnya harusnya lurusnya di sini. Jadi kalau misalnya bukaan, tutupan di sini, bukanya harusnya lurus di sini. Ini bukaannya. Tetapi kenyataannya dia lompat ke atas. Dia langsung ekspres ngambil jalan pintas di sini. Kenapa kok ke atas begini? Karena pada dasarnya market tidak pernah berhenti walaupun hari Sabtu Minggu tetap berjalan. Yang tutup adalah bank-bank besar, yang tutup adalah penggerak-penggerak market yang besar, termasuk MetaTrader atau platform ini tutup. Ya, tidak melayani transaksi karena basicnya market besarnya tutup. Mungkin yang berjalan adalah money changer atau penukaran uang itu, atau mungkin jasa lain yang tukar menukar saja. Kalau yang banknya tutup semua. Sehingga ini adalah lompatan. Kalau ada lompatan di atas, maka dia akan mencoba berusaha untuk menutup gapnya. Karena itu tadi saya kasih gambaran, saya kasih lingkaran, kemudian saya kasih panah. Ya, ini artinya dia akan menutup ke bawah. Dia akan menutup ke bawah sini. Ya, kalau saya gambarkan, ya, maka di awal tadi begitu tutupan di atas, saya tidak ragu langsung ambil atau entry sell di sini. Karena saya yakin dia akan menutup. Target saya tidak muluk-muluk sebenarnya. Target saya cukup setengah dari ini sudah lebih dari cukup. Tapi ternyata lebih panjang, bahkan menutup di sini. Saya keluarnya di area ini. Tidak sampai turun di bawah, saya keluar di sini. Andaikan saya tahu sampai di bawah, saya tidak akan tutup. Nah, saya juga sama, manusia biasa tidak tahu sampai di mana tutupannya. Ya, intinya kita analisa ini bukan untuk market, tapi untuk kita sendiri. Ketika kita menganalisa dia marketnya mau turun, kita entry sell profit. Ketika marketnya naik, mau naik ya, kita analisa mau naik, kemudian kita entry, ternyata betul-betul naik, profit, selesai. Masalah nanti naik turun lagi itu urusan market, jangan pusing dengan analisa yang terlalu ribet. Ya, mungkin teman-teman di luar sana banyak menganalisa dengan indikator ini itu, kemudian nanti memproyeksikan ini sampai sini, ya biar saja kalau dia cocok, kalau dia enjoy biar saja. Yang penting kita paham sendiri. Kalau kita menemukan sinyal buy, kemudian kita buy profit. Ketika kita menemukan sinyal sell, kita entry sell profit. Itu selesai sudah. Oke, itu adalah contoh dari yang tadi saya jelaskan. Ini ada gap ini. Maka dia melompat ke atas, kemudian habis itu dia mencoba untuk menutup gap itu. Karena itu turun. Dia berusaha menutup gap. Artinya reversal dari naik menjadi turun. Sama juga dengan ini ada gap. Di bawah dia akan naik. Ini ada gap. Kemudian reversal lagi begini, atau membalikan. Jadi ini naik, kemudian ini tutupan. Mungkin saya perbesar ya. Ya. Tutupannya di atas ini ternyata setelah itu lompat lagi di sini. Ini perhatikan ini. Dia bukaan di sini. Maka ini ada lompatan, lompatan di atas dia mencoba untuk kembali menutup lagi. Maka potensinya adalah sell begini. Ya begini sebenarnya. Tidak ada yang susah, tidak ada yang ruwet sebenarnya. Cuma kita kejeliannya terkadang kurang, ya, terlalu buru-buru karena melihat tren, karena melihat dominan di mana itu. Ketika dominan buy dianggap ini masih lanjut naik, padahal ada sinyal di sana. Nah, sinyal itu tidak semua orang bisa paham dan memahami. Tanpa belajar banyak akan susah membaca seperti ini, termasuk pengalaman juga. Oke, seperti ini tadi. Mungkin
lebih lanjut nanti akan saya kasih materinya, kalau mau dipelajari di rumah silahkan. Ini yang kedua, hampir sama juga tapi modelnya macam-macam. Sekali lagi kalau saya dulu menghafal begini juga mumet saya tidak hafalkan terus terang, cuma karena saya terbiasa pakai logika saja, tidak perlu pakai dihafalkan, pakai logika. Ini oh ini begini, misalkan ya, ini misalkan ini hijau ya, misalkan mana tadi, ini hijau, kemudian di candle selanjutnya ini merah, tapi merah-merahnya ini masih belum bisa mengalahkan hijau semuanya ini, dan akhirnya ditarik lagi ke atas jadi warna hijau yang penuh, lebih panjang dari warna merah. Ini ibaratnya merah ini dimakan habis oleh hijau, berarti logikanya dia akan lanjut naik begitu aja. Termasuk ini misalkan begini, kemudian ada warna hijau dan hijaunya ada panjang, lebih panjang dari merahnya, bahkan menutupi semua, maka logikanya akan kuat naik atau ikut yang terakhir gitu aja. Ya nanti bisa dipelajari di rumah, masih bisa dibaca-baca, kalau punya banyak waktu silahkan nanti dibaca, dipelajari sampai ibaratnya betul-betul kita ini paham dengan candlestick. Ya, tetapi ketika kita tidak bisa atau tidak mampu menghafal, ya cukup difahami saja. Nanti di candle MetaTrader atau di marketnya kita nanti sambil dipraktekkan. Ada kesulitan ditanyakan. Misalkan ketidakcocokan hampir sama, apakah ini termasuk di kategori ini misalkan. Ya nanti saya akan bantu untuk memberikan pertimbangan. Ada pertanyaan ini. Oke, nanti materi saya bagi semua ya, jangan khawatir, saya bagi semua nanti soft copy-nya. Silakan nanti yang sudah dapat ya jangan minta lagi, sama materinya sama, yang belum nanti tak kasih. Berikutnya kesimpulan sekarang. Nah, ini paling penting, ini kesimpulan. Dari yang sekian banyak ratusan bahkan ribuan candle mungkin, itu sebenarnya kesimpulannya ada 3 ini. Ya kalau tahu jurus dan ilmunya, sebenarnya kesimpulannya cuma ada 3 ini. Ada 1, 2, 3. Yang pertama doji, aduh warnanya kok merah. Yang pertama adalah doji, kemudian yang kedua adalah engulfing, yang ketiga adalah marubosu. Ya, semuanya sangat akurat ini. Doji berarti reversal, engulfing reversal, marubosu yang panjang besar tadi penerusan. Ini intinya di sana. Ya nanti bisa dikembangkan. Doji, engulfing. Engulfing tadi ada 2, ada bearish, ada bullish engulfing. Marubosu tadi yang tebal-tebal tadi, atau ada ekornya kecil, anggap saja masih marubosu atau penerusan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, mungkin silakan kalau mau ditanyakan terkait candlestick dulu. Banyak sekali ini candlestick yang harus dipahami dan dipelajari di rumah. Tidak bisa 1 hari penuh nanti hafal. Saya yakin tidak akan bakal memahami semuanya. Ya butuh waktu, tidak masalah. Karena trading itu yang paling penting kita paham dan menemukan tekniknya. Jangan juga ngeplek dengan teori. Ada nanti pengembangannya sesuai dengan karakter masing-masing. Jadilah diri sendiri, bukan jadi saya, bukan jadi orang lain. Ya, tapi jadi diri sendiri. Tapi dengan catatan gunakan ilmu yang sudah kita berikan, teknik yang kita berikan, strateginya. Nanti baru dicoba dengan akun demo, dengan teknik yang ada itu dicoba dengan berbagai gaya atau dengan berbagai macam cara. Ya, kalau misalkan belum ketemu coba lagi. Belum ketemu coba lagi sampai betul-betul menemukan. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan kalau mau bertanya.
Kalau tidak ada, untuk materi hari ini saya akhiri sampai di sini dulu. Nanti akan saya bagi materinya, silakan dipelajari sampai di mana kita memahami, praktekkan di dalam akun demo dulu ya. Berikutnya besok akan kita lanjut dengan materi yang lebih lengkap lagi. Terima kasih, selamat siang teman-teman semuanya. Semoga bisa berhasil dan profit konsisten di waktu-waktu berikutnya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.